Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya teman-teman yang jauh di sana, yang dekat di sini? Mudah-mudahan semuanya terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menonton video ini saya doakan yang sudah berkeluarga, mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya jodoh, segera ketemu jodohnya. Nah, yang belum ada rezeki banyak untuk beli sepeda dan mobil, saya doakan mudah-mudahan segera terlaksana beli mobil dan sepeda motor. Cuma mudah-mudahan anugerah dan kekayaan yang paling sangat ini adalah sehat. Jadi ketika kita punya masih sehat, ini anugerah yang paling berharga di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, sekarang sudah masuk ke pasal 11. Ya. Jadi sekarang sudah masuk ke pasal 11 nah ya. Jadi masuk ke pasal 11. Apa pasal 11 itu? Pasal 11 itu adalah syarat-syaratnya wudhu. Ya. Kalau kemarin pasal berapa kemarin? Barusan itu pasal 10 itu sudah saya sampaikan kemarin. Sekarang masuk ke pasal 11, syarat-syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu itu ada 10 ya. 1 Islam. Ya, 1 Islam. Jadi syaratnya wudhu itu harus Islam yang pertama. Jadi kalau kita tidak Islam, ya tidak wajib untuk wudhu. Ngapain untuk wudhu itu? Jadi yang pertama adalah Islam, syaratnya Islam. Jadi kalau di luar Islam, di luar agama Islam, di agama yang lain tidak wajib melakukan wudhu. Nah, wudhu ini apa fungsinya wudhu? Selain kita bisa melaksanakan sholat, wudhu itu kelak ketika kita sudah di padang mahsyar kan panas ya. Jadi ketika nanti kiamat di padang mahsyar kita hidup kembali, itu matahari itu dari jaraknya ke kepala itu 1 jengkal. Jadi matahari kepada kepala kita itu jaraknya 1 jengkal. Ya, itu yang yang bisa menaungi itu, yang bisa membuat dingin, membuat sejuk, itu hanya benderanya Rasulullah SAW dan hadir Rasulullah SAW. Itu syafaat dari Rasulullah. Terus yang ahli wudhu ya, yang ahli wudhu itu akan mukanya berseri-seri. Nah, ini. Jadi orang yang ahli wudhu itu mukanya akan berseri-seri. Wajahnya itu terpancar dengan cahaya. Jadi Rasulullah itu mau mengetahui umatnya bukan diketahui dari apa, tapi diketahui dari mukanya berseri-seri. Mukanya indah sekali, mukanya cantik sekali, bercahaya. Ya, paham nggak ya? Jadi mukanya bercahaya ketika ketemu dengan Rasulullah bagi orang Islam yang ahli wudhu atau melaksanakan sholat dan melaksanakan wudhu dan sholat, itu mukanya berseri-seri dan bercahaya. Jadi Rasulullah walaupun ada jutaan umat, jutaan manusia, miliaran, ribuan miliaran manusia di ketika itu, ketika sudah bangun kembali, ketika sudah hidup kembali, Rasulullah tidak bingung. Kenapa? Sudah tahu wajah-wajahnya umat yang berseri-seri, wajahnya itu bercahaya, berarti itu umatku, umati kata Rasulullah. Nah, ini luar biasa ya. Jadi syaratnya wudhu itu harus Islam. Kalau di Islam tidak wajib untuk melaksanakan wudhu. Ya, itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah pasal 11 tamyiz ya. Jadi syaratnya wudhu 1 Islam, 2 tamyiz. Tamyiz itu pintar. Nah, pintar itu maksudnya apa? Loh, ini kerudung kuning ya, ini kerudung biru, ini baju putih. Saat sudah pintar. Nah, makanya dalam sholat itu yang kita diwajibkan untuk sholat ketika sudah baligh, ketika sudah haid, minimal umur 9 tahun, maksimal sempurnanya umur 15 tahun. Itu namanya tamyiz ya. Tamyiz itu pintar, paham sudah. Makanya ketika anak umur 3 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun tidak wajib melaksanakan wudhu, tidak wajib melaksanakan sholat. Kenapa? Karena belum baligh, karena belum tamyiz. Ya, begitu. Terus nomor 3 bersih dari haid. Ya.
Jadi nomor 3 itu bersih dari haid. Jadi ketika melaksanakan wudhu itu apa? Ya ketika perempuan yang sudah selesai haidnya. Ya biasanya ada yang 2 minggu, ada yang 7 hari, ada yang sehari semalam haid itu, ada yang satu kecerutan, cet, gitulah keluar tuh haid selesai. Itu beda-beda ya, setiap perempuan itu beda. Itu nomor 3. Terus nomor 4 bersih dari nifas. Artinya sesudah melahirkan, biasanya 60 hari ya. Tapi kalau sekarang, zaman sekarang udah sampai 60 hari sudah selesai nifasnya. Karena banyak obat, banyak di zaman modern sudah serba canggih ya. Semuanya selesai belum waktunya. Nomor 5 bersih, ini ya, perhatikan syarat-syaratnya wudhu. Nomor 5 bersih dari hal yang menghalangi air ke tubuh. Jadi tidak ada halangan di tubuh ini yang bisa menghalangi air. Ketika wudhu, maksudnya wudhu ya, ini melaksanakan wudhu pakai tangan kanan, tangan kiri, terus muka, terus telinga. Ini tidak ada barang atau hal yang nempel di tubuh kita. Contoh tato. Nah, ya. Ini tato, kalau ada tato yang bisa membuat tubuh ini tidak kemasukan air, ingat dong, wudhunya tidak sah. Ya, wudhunya tidak sah. Kalau walaupun bukan tato, tapi leceng ya. Terus apa lagi? Getah ya. Terus glukol yang melekat itu ya. Jadi glukol yang melekat yang bisa membuat air tidak masuk ke dalam tubuh itu tidak akan membuat sah dalam wudhu kita. Ya, begitu paham nak ya? Diperhatikan ya. Nah, jadi kalau ada barang yang menghalangi air kepada tubuh kita sehingga air itu tidak bisa masuk ke tubuh, itu tidak sah. Dan itu tidak memenuhi syarat wudhu. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, jangan ada barang yang bisa merubah air. Nah, ini kemarin ya. Jadi jangan ada barang yang bisa merubah air. Ini kemarin kaitannya dengan air suci yang menyucikan dan air najis atau air mutanajis. Makanya air yang kurang dari 2 kolah naruhnya hati-hati. Kenapa? Karena ketika sudah dikena air sedikit pun langsung menjadi najis. Makanya kalau bisa, kalau ada air yang sampai kurang dari 2 kolah, itu naruhnya hati-hati. Biar ketika dibuat wudhu itu terjaga, kesuciannya terjaga. Nah, kalau misalnya air lebihnya dari 2 kolah, pasti terjaga. Kenapa? Karena kalau cuma kena air, kena darah atau apa yang bisa dimakfu atau tidak merubah itu warna aslinya, ya tidak akan najis karena airnya air banyak dan lebih dari 2 kolah. Terus sekarang nomor 7, mengetahui fardunya wudhu. Nomor 7 itu mengetahui fardunya wudhu. Untuk apa? Biar fardunya, ketika sudah tahu fardunya wudhu, biar tidak bolak-balik. Nanti kalau tidak tahu dibolak-balik, yang awal ditaruh di akhir, yang akhir taruh di awal, tidak boleh. Ya, cara melaksanakan wudhu harus tertib, beraturan ya. Di 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu. 1, setelah 1, 5, setelah 5, 7 tidak boleh. Beda ketika waktu melaksanakan soal-soal ujian nasional, ujian UP dan lain-lain. Biasanya kita kerjakan yang lebih mudah. Kalau wudhu jangan, harus berurutan. Ya, harus berurutan. Kalau tidak berurutan tidak sah wudhunya. Begitu ya. Nomor 8, menggunakan air yang mensucikan. Nah, ini hati-hati. Kalau kita wudhu air itu tidak suci, maka wudhunya tidak sah dan batal. Ya, seperti yang kami jelaskan yang kemarin-kemarin. 9, harus masuk waktu sholat. 9 atau 10 ini? 9 ya. Jadi air yang terus ini harus masuk waktunya sholat. Jadi ketika kita melaksanakan wudhu harus sudah masuk waktunya sholat. Jadi kalau belum waktunya sholat, ya boleh wudhu, tapi afdolnya begitu. Ya. Nah, ini sudah selesai ya pasal
sini, dan mohon maaf tidak maksimal hari ini karena ini di sini angin besar ya, angin besar dan mau hujan. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Salam kepada kita semua, keluarga, anak, istri semuanya. Mudah-mudahan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mau kenalan? Namanya siapa ini? Ya, ini. Ya. Terima kasih ya. Ini cantik-cantik ini. Mudah-mudahan kelak jadi anak yang soleh, yang soleha. Amin. Terima kasih. Kami akhiri.